Oke, saya tanyakan itu Yesus. Ya, Apa oke. hubungannya Yesus disalib dengan Nabi Adam? Jadi gini, nanti kamu bisa baca ayat ini. Terangkan ini tulisan ini dari siapa? Kau baca itu ayat yang ditujukan Ini, kau ditanya ini lagi. ada ayatnya ini. Silakan kau baca supaya kamu mengerti. Jadi makanya dikatakan Yesus itu Adam yang terakhir. Jadi manusia pertama Adam jatuh dalam dosa. Yesuslah manusia yang membawa manusia menang atas dosa. Adam membawa manusia terpisah dari Allah karena diusir dari Taman Eden. Di dalam Yesus manusia bersekutu dengan Allah didekatkan. Di dalam Adam manusia mengalami kematian, bahkan sampai mengalami maut atau kebinasaan. Di dalam Yesus manusia memperoleh hidup. Di dalam Adam manusia memperoleh tubuh alamiah. Melalui Yesus manusia mengalami tubuh rohania. Manusia pertama itu makhluk yang hidup, tapi Yesus itu menjadi roh yang menghidupkan. Makanya Yesus setelah bangkit itu manusia yang mulia dalam tubuh roh yang agung. Manusia pertama itu berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, tetapi manusia Yesus itu berasal dari surga, bersifat ilahi. Jadi ini hubungannya, ya? Itu hubungannya. Iya. Nyambung nggak dengan kematian Yesus disalib? Kematian Yesus disalib itu berkaitan dengan, iya menyambung. Nyambung dari apa? Bukan kesalahan fatal bahwa Yesus mengaku itu sama dengan Tuhan atau dirinya anak Tuhan. Saya tunjukkan ya kejadian. Tunjukkan di mana bahwa ambil saja semua kitabnya itu. Ada menyambung nggak? Ini. Kamu kan nggak ngerti. Kamu kan nggak punya kitab Taurat. Jadi susah kamu memahami. Lihat. Ini ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan yang akan meremukkan daripada kepala iblis, ular. Ini menuju kepada Yesus. Ini berbicara tentang janji Mesias. Sambung ayat 20-nya, Pak. Ya. Ayat 20-nya sebelumnya. Begini, nggak usah banyak-banyak, nggak ada yang nyambung itu, nggak ada yang Kau diam dulu, kau tidak ngerti. Ayat 21 ini dia. Kalau TK gimana? Saya akan buka kalian itu. 20 Pak. Pajen diam dulu, lagi dijelaskan. Ini yang ada yang nyambung. Oke, lihat ini ya. Makanya. Dengerin. 20 Pak, 20. Sadar Pajen. Kalau dijelasin diam dulu Pajen, makanya supaya ngerti. Yang nggak panjang lebar nggak ada gunanya juga karena nggak nyambung itu. Karena panjang lebar supaya guna karena kau otaknya TK bagaimana? Udah. Silakan Tauhid, topiknya apa Tauhid? Oke ya, jadi ini berbicara tentang korban penebusan pertama kali dikerjakan oleh Allah, di mana Allah memberikan kulit binatang. Ini berbicara penebusan dalam konteks Kristen, karena ketika kulit binatang itu ada tanda darah. Makanya di dalam kitab Ibrani tidak ada pengampunan dosa tanpa ada darah. Darah apa? Ya darah. Darahnya siapa? Tuhan. Darah anak domba Allah. Makanya Yesus kan disebut anak domba Allah, bro. Sebentar, bro. Ya, saya mau ceritakan sedikit tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu berdosa kepada Allah. Iya. Satu poin. Itu kesalahan kepada Allah. Bukan kepada orang Israel. Bukan kesalahan Adam. Bukan kesalahan Adam itu. Dengerin dulu, itu sudah menjadi dosa Adam kepada Allah karena dia melanggar. Bukan, itu udah diskenariokan oleh Allah, Pak. Bapak mesti baca lagi. Dengerin dulu, itu justru memang nanti sampai ke situ. Ya, artinya bukan Adam yang berbuat dosa. Tidak ada kita Bapak di sini. Mesti pahamin dulu itu. Bapak mesti baca Al-Quran lagi deh. Yang membuat Adam berdosa itu Allah, Pak, karena sudah ditakdirkan. Ya, jadi nggak bisa apa-apa, Pak. Jangan nyalain Adam, Bapak. Dengerin dulu. Ini lihat. Berdosa itu kepada Allah. Saya bilang apa? Bukan, dia berdosa karena sudah ditakdirkan berdosa, itu yang mau disampaikan samamu.
Nah, lalu berdosa itu, bentuk berdosa itu kepada siapa? Ya dia berdosa karena ditakdirkan berdosa. Lalu Yaitu 40 tahun pada waktu dia berbicara kepada Musa, dia katakan, bagaimana kamu salahkan aku Musa, sedangkan 40 tahun sebelum aku diciptakan, aku sudah ditakdirkan untuk berbuat dosa. saya nggak mau dengar khotbah, kebanyakan khotbah juga nggak penting. lihat ini ya, sebentar, lihat ini ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, maksudnya Yohanes, Nabi Yahya kalau di kalian, Lewat lihat, kemana? Dia mau lihat anak domba Pajen. Allah. Pajen dengerin dulu, orang Pajen Umi kok. Apa hubungannya Yesus disalib dengan Nabi Adam? Bukan Aku belum kau, otakmu otak sampah. Si Pajen dari tadi, Pajen kan umat Umi ini, nggak tahu apa-apa. Pajen kalau lagi dijelasin kupingnya dipasang, mata dilihat. Saya ini loh, buka kalian otaknya yang benar. Ya. Nabi Adam itu berdosa kepada Allah, bukan kepada orang-orang Israel. Kenapa Yesus menyerahkan nyawanya ke orang Israel, bukan kepada Allah? Nah, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Kalau menebus Nabi Adam, seharusnya dia bertobat kepada Allah. Salibkanlah ya Allah. Goblok kau, otakmu nggak beres. Kenapa? Itu yang sudah menjadi rencana Allah, Nabi Adam itu supaya beranak pinak di dunia. Saya tahu, bukan tidak tahu, cuman kesalahan fatal untuk orang-orang Israel karena Yesus itu mengatakan bahwa dirinya anak Allah dan sama dengan Allah, lalu dijadikan ini sama Anda untuk menebus dosa dari dosa waris dari Nabi Adam. Terus, aku mau tanya, sebentar, aku mau tanya samamu. Ya, kenapa ada nggak di dalam Islam itu hukum kurban untuk pendamaian penebusan? Ada cerita Nabi Ismail, kamu tahu nggak? Itu tentang pendamaian itu. Kamu kalau enggak. Kau ditanya itu heran. Emang itu penebusan itu Ismail itu? Nanti Anda itu. Di mana ayatnya Ismail mau dipersembahkan mana? Anda enggak, mana ayatnya? Ada enggak ada itu Islam enggak mau Tuhan dikorbankan. Enggak, mana? Allah itu maha kuat. Ditanya. Bawanya ke situ lagi dia. Otak ini mana sih Pak Jen? Ditanya nggak bisa, diterangkan nggak bisa. Kalau nggak ada ayatnya bilang nggak ada, Pak. Iya, di mana Ismail yang dikorbankan? Bang Apiang. Iya. Kata siapa Allah itu kuat. Bang Apiang. Itu surat Muhammad. Surat Muhammad. Iya. Allah diminta ditolong kok. Harus tolonglah Allah. Silakan. Aduh, Pak Jen. Saya kira ngaku paham bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Gini Pak Jen ya. Jadi dalam konsep ketuhanan Yahudi itu mengenal dosa asal ya Pak Jen ya. Ini dari kesana. Biar Bang, ini kan ada hubungannya dengan dosa tadi yang dikatakan. Konsep ketuhanan Yahudi itu mengenal dosa waris, dosa dari Adam tadi. Itu ketika Abang bertanya tadi mengapa ada penebusan tadi. Sedangkan Islam itu tidak mengenal konsep ketuhanannya, tidak mengenal dosa waris. Gitu loh, ini konsep ketuhanan. Nah, jadi beda gitu loh. Jadi jangan sama-samakan Pak Jen. Maka Yesus itu memang untuk menebus karena dosa warisan ini Adam jatuh dalam dosa gitu yang ditebus gitu. Yahudi aja menggunakan konsep ketuhanannya dengan dosa warisan. Bagaimana sih Bang Jenny? Itu. Jadi kalau klaim Anda mengatakan Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhan Islam, itu klaim kosong, klaim sampah, bullshit. Stop Anda mengatakan Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhan kalian. Ini ya, aku kasih data sama dia. Udah pergi dia? Masih ada Pak. Ya biar dia paham lah. Lihat ini ya. Ada. Bentar. Lihat ini ya.
Jadi Yesus itu ketika disalib, dia katakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dia nggak pernah menyerahkan nyawanya kepada manusia untuk dibunuh, enggak. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Memang manusia mati itu diserahkan kepada Tuhannya, bukan kepada makhluk. Nabi Muhammad diserahkan ke mana nyawanya? Nanti kembali. Enggak. Kau jawab. Kalau kau ditanya, kau jawab. Nabi Muhammad nyawanya diserahkan ke mana? Ya iya. Iya, kemana diserahkan? Ya iya. Dia memikirkan umatnya sebelum diambil. Loh, yang ditanya ke mana apa nyawanya Muhammad diserahkan? Kau jawab dulu, kemana nyawanya diserahkan si Muhammad? Ya iya. Coba kemana? Kronologi kematiannya Muhammad deh. Jadi biar kita tahu. Enggak. Nyawanya Muhammad Ntar dulu. itu Ke siapa nyawanya? Kemana gitu? Nyawanya baginda Muhammad itu diserahkan kemana? Mana datanya? Ya, coba bagian ceritakan. Coba. Kalau Yesus aku sudah tunjukkan, ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sekarang baginda Muhammad kemana diserahkan nyawanya? Ya kepada Allah. Mana datanya? Tunjukkan. Ini saya nggak perlu panjang lebar buka-buka data. Iya. Kalau tidak pakai data itu namanya itu asumsi aja, Pak. Suap. Jadi jangan gitu. Kalau diskusi cerdas, kau jangan polemik. Kusingkat habis kau kalau data kamu tuh. Coba Pak Jen. Anda itu buka data percuma karena Anda itu tidak mana data kau? Pada saat Yesus di kayu salib dia menyerahkan langsung kepada Bapaknya. Namun pada saat Muhammad mau mati dia mengeluh bahwa aortanya serasa ingin diputus. Mengeluh karena kenapa? Dia memikirkan umatnya. Mana datanya? Mana datanya, Pak? Aduh, Bapak nih sosok menjadi ahli tafsir nih. Aku mau bilang samamu, jangankan memikirkan kau, memastikan keluarganya aja untuk masuk surga dia nggak bisa. Apalagi kau, umatnya. Kau itu asal ngomong. Memang nggak ada kecuali orang. Ya udah, kalau udah nggak ada bilang nggak ada. Kenapa? Rupanya jujur itu bagus. Dengerin dulu begitu. Dengerin dulu. Umat Islam itu, ya umat Islam itu, walaupun Nabi Muhammad, dengerin dulu, seorang nabi. Jangan-jangan baginda Muhammad itu menyerahkan nyawanya ke bidadari 72. Nah, ada jalan yang lebih mudah, kenapa kau pilih yang sulit? Justru, ini kalau asal cuap beginilah jadinya. Ya, cepat saja, botak saja sini, Pak Jen. Dengerin dulu, saya mau bertanya sama Anda. Yesus pakai dalil, Pak ya. Pakai data. Kalau bukti cuap, mau percaya kalau bukti cuap. Kau jangan khotbah di sini. Kami tidak mau khotbah sini. Kami mau dulu. Aduh. Ayo. Mana? Jelasin. Kasih sama saya aja dah. Ya. Pak Jen, silakan Pak Jen jelasin. Aku mau sebentar. Sebelum aku pergi, aku mau sampaikan sama si Jen ini. Mengapa saya percaya Yesus? Silakan Pak. Baik ya. Jadi supaya kau renungkan. Mengapa aku percaya Yesus? Alasannya yang pertama. Apa? Dengarkan dulu, saya selesai nanti baru kau tanggapi ya. Ada 7. Yang pertama. Oke, saya mau mendengarkan, tapi Anda mendengarkan saya nanti juga. Iya. Yang pertama, Yesus itu lahir dari wanita perawan, benihnya dari Allah Firman. Yang kedua, selama hidupnya Yesus itu tidak pernah berdosa. Bahkan dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Yang ketiga, dia punya ajaran etika dan moral yang sempurna. Tidak ada ajaran Yesus mengajarkan membenci, apalagi membunuh, apalagi memerangi orang. Tapi mengajarkan memberkati, melakukan kebaikan, kebenaran kepada semua orang. Ketiga, keempat, perbuatan Yesus itu ajaib, mujizatnya banyak. Yang mati dihidupkan, bukan yang hidup dimatikan. Yang sakit disembuhkan, bukan yang sehat disakitkan, bukan. Menedukkan badai, mengusir setan, bukan dikelilingi setan. Walaupun pernah dicoba, tapi dia menang atas setan, atas iblis. Yang kelima,
Yesus itu kematiannya memberikan keselamatan bagi manusia. Yang keenam, kebangkitannya dan kemuliaannya memberikan kepastian manusia masuk surga. Dan yang ketujuh, dia sudah di surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dan dia nanti setelah selesai mengerjakan itu, dia datang di akhir zaman kali kedua, dia menjadi raja segala raja dan menjadi hakim yang adil. Ini alasan buat saya cukup percaya kepada Yesus. Sekarang, apa alasanmu percaya kepada Baginda Muhammad? Jelaskan. Apakah kau... lagi saya tambahin, Pak. Bentar dulu. Yesus itu nggak pernah mengkristenkan jin. Iya. Ya, bentar. Jadi, kamu bisa nggak temukan ada sosok yang sebanding dengan Yesus itu pada Muhammad? Coba. Ya, coba Kalau jelaskan. kalau ada kau jelaskan, kalau tidak ada tinggalkan aja. Ikut aja Yesus, cukup. Silakan kau tanggapi. Sudah, ngomongnya sudah. Iya, kau tanggapi dulu silakan. dong. Ya. Anda itu ngomong dari tadi, itu semua, kalau Yesus, katakanlah Yesus menjamin untuk masuk surga, bukan mengingkari Yesus. Yang percaya sama Yesus, ya, yang percaya, karena itu seorang nabi. Aku heran, aku kulihat kau. Kau sekarang kau ceritakan dulu dari Muhammad. Jadi Baginda Muhammad itu apa yang kau temukan itu dulu. Kalau kau mau sangkali Yesus itu, nggak bisa kau sangkali itu. Kau dari yang kutanya itu bukan yang kusampaikan kau tanggapi. Tunjukkan dulu apa yang kau banggakan dari Baginda Muhammad itu yang bisa kau tawarkan ke kita. Ya. Itu. Kalau kau mau bahas Yesus itu, kau nggak ngerti. Ntar sama saya aja kalau bahas Yesus, Pak. Dengerin. Mau sama siapa? Ya, sekarang Baginda Muhammad dulu. Apa yang kau banggakan? Ya, Baginda yang bisa Muhammad. kau bagikan? Kenapa ajarannya bagus? Dengerin. Iya. Kenapa saya membanggakan apa Nabi Muhammad? Ya. Itu Muhammad itu pertama, ya. Satu sebutin. Pertama, Rasulullah yang diutus oleh Allah, Rasul yang terakhir. Yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Dua. Ya. Dua. Kenapa saya mempercayai Nabi Muhammad gitu ya? Rasulullah menjamin umat Islam masuk surga. Menjamin. Dari mana? Nah, kenapa? Apa itu? Padahal Muhammadnya aja itu kagak menjanjikan. Aduh, Pak Jen. Oke, biar nanti Ini kan saya bela Pak Zen. Tolong bukakan tentang jaminan surga dari Muhammad. Musnad Sebentar. 21757. Sabar. Ya, Sebentar, 3 Pak. biar. Pak Jen, 3 3. apa Pak Jen? Lanjut. 3. Tadi kan udah 2, sekarang 3. Ya, silakan. 3. Pak Jen. Nggak apa-apa, dilepin nggak apa-apa. Saya Ya, kita ini. lagi live ya. Silakan. Dilanjut. Nabi Muhammad menjamin, saya ulang. Pak Jen 3, Pak Jen apa tadi kan udah 2. Masuk surga, dengerin orang ngomong. Iya. Sekarang gini. Tadi aku kan hanya ngomong. Sekarang kamu hanya ngomong. Nanti saya akan tunjukkan data, kemudian kau tunjukkan data. Silakan, lanjut. Silakan tunjukkan data apa yang kamu mau tunjukkan, silakan. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu Ya, Pak Jen. pertama. 1, 2. Ya, ulangin lagi deh. Pertama apa? Ya. Catat. Muhammad itu menjamin umat Islam itu masuk surga. Pertama, rukun Islam itu ada 5 ya. Ketika orang bersahadat itu kunci surga, bro. Kunci surga. Oke. Sudah? Paham? Iya. Ya. Ngomong lah. Terus lanjut. Ya, itu jaminan. Nah, karena Nabi Muhammad nanti akan selalu berdoa kepada Allah memberi syafaat kepada umatnya. Nah, itu bukan Muhammad langsung masukkan ke surga, bukan. Dia, tapi seluruh doa-doa Muhammad itu akan dikabulkan nanti.
ya, bagi orang-orang yang Jadi gini ya, umat Muslim itu Bentar, mampir Pak, dulu ke Bentar Ka'bah. dulu. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Si Pak Apa, Jen. biarin dulu, ya, biarin dulu. Saya nggak bakal. Ya, silakan Pak Jen. Ya, Saya tidak akan. silakan Pak Jen. Maaf. Ya, silakan dilanjut Pak Jen. Nabi Muhammad itu menjamin bagi orang-orang yang taat kepada Rasulnya, kepada Allah. Itu ya, menjamin masuk surga, menjamin keselamatan, hidup kekal di surga, bukan di neraka ya. Anda itu hidup kekalnya kemana? Kau jelaskan dulu. Jelasin aja dulu gimana sih. Ketiga apa tuh? Asal saya bilang ketiga diem Pak Jen, gimana Udah? sih? Gak ada lagi, udah. Benar. Udah apa lagi yang kau banggakan? Tadi Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad Bukan. Kau bagi yang kafir keluar, walaupun ini kafir lah. ya udahlah. Karena apalagi yang kau banggakan? orang yang Ceritakan. percaya ya, keluarga atau siapa kalau nggak percaya kepada Rasulullah dan dengan Allah, ya udah kafir. Mau apa? Idi Pak Jen emang betul-betul kagak paham nih. Oke, sekarang aku kasih data, udah cukup. Oke, Ini. cukup. Nanti kau kasih datamu ya. Lihat baca ya. Oke, ini nubuatan tentang kehadiran Yesus dalam data-data. Anda belum menjawab tentang Enggak, udah diam. Bentar Pak Jen, diam dulu Ini simak. data-datanya. belum menjawab, nggak nyambung jawabannya Anda itu. Bukan, kan waktunya kan masih gini. Tadi kan poin pertama kan saya hanya ngomong, belum memberikan bukti. Sekarang saya memberikan bukti-bukti data-data yang bisa kau cross-check. Nanti sesi kedua kau memberikan data-data bahwa baginda Muhammad menjamin kau masuk surga. Di situ baru nanti sesi ketiga kita baru membantah. Oke? Tapi saya minta sama Anda, pertanyaan saya di awal jawab dengan jelas. Apa Kalau itu? ada ayatnya silahkan ayatnya yang tepat. Apa hubungannya Yesus disalib dengan Nabi Adam? Saya sudah jawab tadi, tergantung kamu nalarnya mampu jawab apa enggak, itu udah terjawab. Yang pertama, udah kau diam, mute. Yang pertama, keutamaan Yesus itu lahir dari rahim perawan, bukan benih manusia tetapi benih Allah. Satu-satunya manusia yang benihnya dari Allah, firman jadi manusia. Yang kedua, Yesus itu tidak berdosa, dia berasal dari Roh Kudus, Yesus yang kudus dari Allah, Yesus kudus adanya, Yesus Kristus tidak berdosa, tetapi dia sanggup untuk menyelesaikan dosa. Tidak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Ini data-datanya. Yang ketiga, ajaran Yesus itu ajaran yang sempurna, etika dan moral. Tentang keselamatan, eskatologi, sosiologi, etika, metafisika, dan teologi. Ajaran Yesus luar biasa. Dan cara mengajarnya itu dengan perumpamaan, peraga, dialog, dan lain sebagainya. Jadi Yesus ini ajarannya sempurna. Nggak boleh kawin sembarangan, hanya satu laki-laki, satu wanita. Nggak boleh mengutuki, harus memberkati. Di situ ya. Nggak boleh memerangi, tapi harus membantu, itu ya. Yang keempat, mujizat Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit banyak sekali. Yesus mengusir setan. Yesus mengendalikan alam. Yesus menghidupkan orang mati, bukan mematikan orang hidup. Bahkan dikatakan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan Yesus yang sangat ajaib. Makanya saya percaya Yesus itu yang terbaik. Yang kelima, kematian dan kebangkitannya. Yesus diutus Allah untuk memberikan pengampunan dosa melalui darahnya. Itulah sebabnya ia disebut sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Bukan hanya dosa satu orang. Semua manusia yang percaya ditebus. 1 Petrus 1 ayat 8-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas dan perak, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Yesus itu kematiannya untuk menebus. Menebus itu artinya mendamaikan, mendekatkan kepada Allah. Yang berikut, yang keenam, Yesus naik ke surga. Tujuannya apa? Untuk menyediakan tempat. Karena Yesus katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Adalah lebih berguna jika aku
pergi ke situ. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi pasti ya, Yesus sudah, bentar dulu, Yesus sudah ke surga, naik ke langit sana dia. Untuk ini, kalau baginda Muhammad sudah naik ke langit, kau nggak jelaskan tadi. Baru Yesus yang ketujuh pasti datang sebagai hakim yang adil. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Yesus, dan penghakiman Yesus itu benar. Pertanyaannya, adakah orang melebihi keutamaan Yesus tersebut? Dari apa yang kau jelaskan tadi tentang baginda yang kamu sanjung, kamu tinggikan itu, menurut saya nggak bisa dibandingkan, sangat jauh di bawah. Sangat rugi kalau orang menolak Yesus demi dia. Justru sangat bagus sekali menolak dia demi Yesus. Itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena keutamaan Yesus ini lebih dari cukup untuk segalanya. Sekarang data-datamu mana? Silakan tunjukkan. Silakan Pak Jen, silakan. Ini mantep nih, ahli bahasa Arab nih Pak Jen nih. Silakan Pak Jen. Saya mau membantah kamu aja. Enggak, tunjukkan dong. Kalau enggak gini, kalau kamu enggak ada data bilang aja enggak ada, jujur aja, jangan bantah. Saya punya data jangan untuk membela Pak saya, Zain. Mungkin Saya itu ada mau bantu temannya kamu, itu Pak. ulama muda Gimana? bisa bantu Pak Jen. Ya, Enggak, sebentar. jangan Jadi malu-maluin gini. saya, Pak. Buktikan Pak. Oke, Pak Jen. mana? Ini Jadi dalil mana? untuk jaminan masuk surga dari Muhammad. Bisa dibentangkan dalilnya Musnad Ahmad. Sebentar dulu, biar dia. Gimana Dia Muhammad Jen? bisa bentangkan dalil. Udah, kalau dia nggak bisa ya keuntungan kita lah. Jangan dia, bentar. Oke. Kita Pak Jen kan ahli bahasa Arab nih tadi ngakunya. Coba tunjukkan Pak Jen. Jangan bikin malu nih. Silakan Pak Jen. Begini, saya mau membantah kitab Anda. Apa yang Anda baca? Jangan kau bantah. Jangan bantah. Kau tunjukkan dulu datamu. Saya mau aku bantah. Enggak, engkau nggak bisa bantah itu. Saya mau aku bantah. Sekarang gini, kau bantah dengan data oke. Tapi kalau dengan bacot nggak boleh. Pak Jen jadi kagak bangga sama Muhammad nih. Kan ringan-ringan. Enggak, kau sekarang gini, kau tunjukkan dulu apa yang kau banggakan dari baginda Muhammad, sehingga orang harus percaya dia, bahkan harus sampai mengalahkan Yesus. Kalau saya kan tadi sudah kutunjukkan samamu mengapa aku percaya Yesus. Itu alasan saya. Sekarang kamulah dulu, apa alasanmu harus percaya kepada Muhammad itu? Ya, bangga sama dengan datamu sekarang, datamu. Silakan Pak Jen. Iya, coba. Apa datanya? Dengerin dulu. Datanya mana? Datanya sebutkan dulu datanya. Atau kau share screen? Kita umat Islam itu mengagungkan Yesus, memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa. Pak. Muhammad. Bapak banggain Muhammad. Enggak, kalian nggak memuliakan Yesus kok. Sebentar. Kalau kau memuliakan, sebentar. Memuliakan Yesus dari jangan ngikutin omongan si Zuma. Bukan. Kalau kau memuliakan Yesus, satu aja permintaan saya. Coba sebutkan ada nama Yesus di dalam Alkitab. Ya tidak ada Nabi Isa. Ya sudah. Kitabmu aja nggak ada namanya, tapi kau memuliakan. Kau kolok-kolok kau. Kan Nabi Isa. Enggak, beda. Isa lahir di bawah pohon korma, Yesus lahir kandang domba. Yang melahirkan siapa? Maryam di situ saudara Harun, di kami Maria saudara Elizabeth. Beda zaman. Hampir 2000 tahun jaraknya itu. Kau itu pun. Beda suku lagi. Beda sukunya. Maryam saudara Harun itu suku Lewi. Maria yang di Alkitab itu suku Yehuda. Jadi gak usah kau sama-sama kan. Isa di kitab kalian itu pengecut, nggak berani menghadapi salib, melarikan diri. Dengerin, Daud itu? Enggak. Sekarang jangan ke sini dulu, Daud itu Yehuda, Kau itu nggak konek otakmu. Pak Jen jangan. Jawab dulu yang tadi. Kau jangkap aja. Jawab dulu. Pak Jen apa yang Muhammad? Iya, apa itu? Data-datanya sekarang, data-datanya. Ya, tadi kan kau udah disebutkan. Datanya kau bilang tadi Muhammad itu yang menyelamatkan kasih masuk surga, tunjukkan datanya. Iya, tunjukkan. Mana datanya? Aku kan udah tunjukkan ya. Mana dalilnya? Dalilnya Yesus Muhammad akan menyelamatkan di surga. Si Bapak si Jen gimana sih? Jangan bikin malu saya Pak ya. Bapak kan ngaku bahasa. Sudah ya.
Ayo Pak Zen. Oke lah. Zen mau saya bantu Pak Zen. Kenapa saya tidak menjawab? Saya kenapa? Pertanyaan saya belum terjawab. Bukan, saya sudah jawab. Tergantung kau nggak bisa menerima. Udah. Hubungannya apa? Kaitannya apa dengan Berarti Nabi matamu dengan otakmu picek. Ya, Nabi Adam berdosa kepada Allah. Itu Ya. Yesus kesalahan fatal dengan Israel. Kenapa dia menyerahkan nyawanya kepada Israel, bukan Di kepada mana? Allah? Sebentar. Di mana ayat Alkitab Yesus menyerahkan nyawanya kepada Israel? Coba. Ya, makanya nggak ada. Itu Mana ayatnya? Bukan. Kau punya bacot itu ada datanya nggak? Mana? Kamu mau dengar nggak? Yesus mati Mana? itu siapa yang menyalibkan? Sebar, dia menyerahkan nyawanya nggak? Allah kepada Allah pada orang-orang Israel. Mana dia menyerahkan nyawanya kepada orang Israel? Mana datanya? Pakai logika, bro, bukan cuma iman. Kau suruh orang pakai logika, tapi kau pakai pantat. Pak Jen. Kau itu tadi saya sudah tunjukkan ayatnya bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Nanti kalau saya tanya di ayat Paulus lari ke ini. Kau jangan lari-lari kemana-mana. Tugas belum kau jawab. Jawab dulu. Mana? Apa yang kau banggakan dari baginda Muhammad itu? Datanya mana? Yesus berkata, apa Oke, yang kau jawab dulu kunci surga tadi. Apa yang kau sampaikan padaku telah kau sampaikan kepada mereka. Kau itu siapa, bro? Apa kau itu aku? Aku itu engkau. Nggak nyampe otakmu ke situ lah. Makanya jadi punya otak itu dipakai, gunakan. Kau yang nggak bisa pakai otak. Dari tadi kau nggak ada kasih data. Datamu nggak ada, aku udah kasih slide. Kau doang nggak tempat data. Saya menaikkan apa yang diberitakan oleh Bapa di surga. Apa itu? Dari siapa? Waduh. Oke ya teman-teman, sebentar. Oke, terima kasih teman-teman yang di live YouTube. Saya akan akhiri, saya mau beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Semoga Jin bisa menjelaskan tentang keyakinannya ya. Tapi malam hari ini, malam hari ini dia sudah membuktikan bahwa memang apa yang dibanggakan dia nggak tahu apa. Kalau saya jelas mengapa aku bangga Yesus, aku punya data, punya alasan. Teman-teman silakan kalian pertimbangkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Jain Depiki dengan apa yang kusampaikan. Kalian memutuskan apa yang mau kalian pilih. Tidak ada paksaan untuk percaya kepada Yesus dan tidak ada apa, tetapi yakinlah berdasarkan data yang kami paparkan berdua, kalian sudah tahu mana yang terbaik. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga Pak Jain juga masih ada otaknya untuk berpikir. Haleluya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. God Terima kasih Pak Erben ya. Yo, sip. Terima kasih Pak Erben.